Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya DJ Kevin Dan saya DJ Anita di Kampus K-pop. Oke, jadi edisi kali ini spesial banget ya, karena kita akan bahas penyanyi yang gak cuma vokal dan koreonya aja yang jago nih, tapi dia juga sangat passionate dalam hal apapun sampai punya jolokan Man of Passion nih. Dan karena passionnya itulah ya, sampai dia bisa bertahan di dunia musik Korea sampai 18 tahun. Luar biasa ya. BTW, di SM itu kan ada trio Man of Passion nih, sis. Ada Siwonnya Super Junior, ada Minho-nya SHINee. Nah, si Mas ini juga tergabung udah gitu. Udah tau lah ya kira-kira siapa ini ya. Betul banget, kita akan bahas Yoonho dari Dongbang Shinki. Jadi dia baru aja comeback nih ya dengan album terbarunya Noah. Dan Yoonho itu kan juga dancing king kan ya. Jadi udah pasti di comebacknya sekarang, koreonya pun super keren abis. Betul, pasti udah pada nggak sabar nih ya. Kalau gitu langsung aja kita bahas lagu terbarunya Yoonho dengan Ini Mini. Oh, yang gue perhatiin ya pas gue lihat di sini, bajunya beda semua. Biasanya kan kalau misalnya dancer, bajunya sama semua gitu kan. Kayak lebih gayanya kayak satu band gitu nggak sih kesannya jadi ya? Iya benar. Yang tadi. Ini mani mo Kayak robot-robot gimana gitu ya, tapi ya. Emang kayaknya spesialisasinya dia kalau dance kan patah-patah gitu kan. Di musiknya Oh ya ini nih. Nggak menua ya, Yoonho. dia udah berapa sih? 30-an nggak sih? Lebih kah? Dia lebih muda daripada lu sih, mukanya mohon maaf. Boros ya. Ini mani mo Ini mani mo Aduh, sinkron banget semuanya. Iya sumpah. Music video juga kayak Semuanya wow. kayak perfect banget nggak sih? Latihannya berapa lama ya? Dia kan gerak mulu kan ya dari awal, tapi pitch suaranya tuh Nggak geter gitu ya. parah. Gerak mulu ngikutin, padahal nggak bisa. Oke, kalau gitu kita bahas lirik pertama dulu ya. Ada Kamake Sukita, aku sangat tertekan. Kemudian ada Nainggol we molla. Kenapa kamu tidak tahu kalau itu aku? Oke, jadi di lirik ini yang bakal kita bahas itu adalah perumpamaan sogi tada. Oke, jadi teman-teman di sini sok itu artinya adalah hati dan tada itu artinya adalah terbakar. Jadi bukan secara harfiah hatinya terbakar sih ya, tapi ini karena mungkin karena kita kalau misalnya ngerasain tekanan sesuatu yang membuat hati kita tuh kayak sakit gitu loh, seperti kayak rasanya terbakar gitu. Dan jadi ini sering banget dipakai kalau kita mau mengekspresikan kayak kita lagi sakit hati, ya tapi ya nggak sampai berdarah gitu ya. Oke. Cuma sakit hati aja gitu. Kayak gini kan lo sering bikin gue sakit hati kan. Oh, betul. Misalnya kayak gue tertekan gara-gara lo, gimana coba? Nah jadi kan gara-gara lo ini kan ada sebabnya nih ya. Jadi kita bisa pakai partikel temune nih ya. Jadi kalimatnya tuh kayak 너 때문에 석이 탄다 gitu.
헐, memsang. Ini bahasa gaul. Ini teman-teman ya, ini bahasa gaul di Korea. Jadi singkatan memsang itu mem dari maem yang artinya hati dan sang itu sange yang artinya baper atau sakit hati gitu. Betul. Bener banget. Terus lo ada nggak contoh lain nih? Contoh lain ya, gini-gini. Biasanya dipakai ibu-ibu nih, contohnya teman-teman. Pas anaknya kan suka bandel, suka berantem mulu gitu kan di sekolah. Terus ada ibu lain yang bilang, udah nggak usah terlalu khawatir, jangan diambil gitu. Biasanya kan ada kan ya, yang kayak gitu. Jadi jangan ini diambil bisa hati ya maksudnya. nggak usah diambil hati gitu. Jadi ini pakai bentuk pasif dari tada, jadi teuda. Nah, digabung dengan ekspresi jangan yang kita pernah pelajari momo jima. Jadi kalimatnya nomu suk teu jima yang artinya jangan terlalu khawatir. Oke, sekarang kita lanjut ke lirik kedua ya. Siso 같은 너의 맘, hati kamu yang seperti permainan jungkat-jungkit. Terus 오르락 또 내리락, yang artinya adalah naik dan turun. Nah, di lirik kedua ini kita akan bahas orerak derirak. Ini kan arti sebenarnya adalah naik turun kan ya teman-teman. Seperti yang kayak di lirik di barusan ini nih ya. Bener. Jadi si Yuno ini bilang kalau hatinya si cewek tuh kayaknya kok naik turun gitu, kayak jungkat-jungkit gitu ya. Karena mungkin ceweknya ini kayak nggak jelas gitu loh, nggak kasih tahu kalau dia tuh suka atau enggak sih gitu loh. Jadi galau gitu kan ya. Ngerti. Nah, tapi sebenarnya nih ya, kata ini sebenarnya nggak cocok guys kalau kita mau mengekspresikan hati doang nih guys ya. Mungkin karena perumpamannya itu mirip sama jungkat-jungkit yang tadi dibilang, kan jadi bisa naik turun kan kalau jungkat-jungkit kan ya. Tapi kalau kita ngomong hati itu sebenarnya nggak cocok untuk orerak nerirak ini. Jadi kata orerak nerirak ini cocoknya sebenarnya untuk angka nih guys. Ngomongin angka kayaknya lebih cocok saham nih. Yang sekarang lagi in kan. Apalagi anak-anak milenial nih, kayaknya teman-teman juga ngerasain kan. Kalau misalnya, kalau perhatiin chart saham tuh kayak naik turun Betul. gitu kan. Jadi kita bisa pakai ekspresi ini. Di bahasa Koreanya, cukaga orerak nerirak. Artinya harga sahamnya naik turun. Betul. Terus misalnya nih ya, kita mau ngebahas nilai nih ya. Nilai itu kan juga dari angka kan ya guys. Jadi nilai bisa aja dong, nilai semester ini gue naik, terus habis itu turun gitu kan ya. Nah pas itu kita bisa bilang, 성적이 오르락 내리락. Artinya adalah nilainya naik turun nih gitu. Tapi sebenarnya nih ya guys ya, ada banyak banget kata dalam bahasa Korea yang repetitif. Kayak yang tadi, orak nerirak kan. Ada contoh lainnya kita bisa pakai orak karak hada. Artinya itu datang dan pergi. Nah, orak karak itu menunjukkan sesuatu yang nggak karuan. Kayak hatinya si Kevin ini. Dan misalnya nih, ada kakek kita yang suka kambuh sakit-sakitannya itu. Jadi kita bisa bilang, 할아버지가 요즘 orak-karak hasyo. Yang artinya sang kakek ini akhir-akhir ini suka kambuh deh sakitnya gitu. Nah bisa juga nih ya kalau misalnya nih cuacanya mungkin lagi kayak nggak jelas banget nih ya. Kadang cerah, terus tiba-tiba mendung, terus cerah lagi, terus mendung lagi. Kayak nggak bisa diduga gitu ya guys. Kan kadang bisa tuh kayak gitu. Nah di saat itu kita juga bisa bilang nih, 날씨가 요즘 너무 오락가락해. Yang artinya adalah akhir-akhir ini kok cuacanya sering ganti-ganti terus gitu ya. Terus selain itu nih, ada nggak sih kata-kata lain yang kayak berima gitu juga nih, Nit? Ada. Satu nih, contoh terakhir ya. Kalpang jilpang hada. Ini buat ekspresi pikiran lebih cocok ya. Kayak nggak bisa ambil keputusan. Jadi suka galau gitu. Gue banget gak sih? Ya jadi misalnya nih ya, kalau misalnya diajakin liburan bareng sama 2 temen buat travel gitu kan ya. Tapi gue bingung gitu, galau gitu. Nggak bisa ambil keputusan antara temen yang si A atau si B gitu kan ya. Jadi kalimatnya 두 의견 사이에 갈팡질팡하다 gitu. Nah, gue bisa langsung jawab nih kalau si Kevin lagi bilang kayak gitu. Kalpang jilpang hajima. Jadi maksudnya gue bilang ke Kevin, hentikan gegalau atau kayak hentikan menjadi ragu-ragu gitu. Ya emang sering sih ya kejadian kayak gitu ya kalau gue nih ya. Dalam hidup. Teman-teman juga gitu nggak nih? Kayaknya sih iya ya. Oke, by the way nih ya, sebelum kita pamit nih ya, gue mau kasih tahu juga nih ke teman-teman juga nih ya. Kalau gue tuh sebenarnya udah nonton music videonya si You Know ini nih ya, dan gue berasa kayak bukan lagu Korea gitu nggak sih? Kayak settingnya kayak arena balapan liar-liar gitu, terus ada mobil-mobil keren-keren gitu deh. Pokoknya cowok banget gitu nggak sih? Sama dance juga keren banget ya kan? Keren banget. Apalagi yang bikin banget di video klipnya itu. Ada muncul Selgi Red Velvet nggak sih? Lagi nonton tiba-tiba, wah lewat nih bareng nih pada ngedance gitu kan. Cakep banget. Ya di situ cakep banget. Parah.
Nah, jadi buat kalian semua nih yang penasaran, langsung aja nonton ya music video terbaru ya You Know dengan ini Mani. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu nih ya kali ini ya. Jangan lupa buat teman-teman dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu di Radio Kamajaya FM 102,6 gelombang pendek KBS World Radio. Aplikasi mobile KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Kalau gitu langsung aja kita dengerin You Know dengan ini Mini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tamjue Manayo.